على ما نوينا وعلى ما نوى صلاتنا الصالح وبنية أن الله تعالى يبلغ مقاصدنا ويسر أمورنا دنيانا وأخرانا ثم إلى حضرتي يا الله من هدينا الفاتحة له وذكرنا أسماء في هذا المجلس خصوصا جميع مؤلف كتبنا المخلصين ومشايخنا في الدين وأصولهم وفروعهم أن الله تعالى يتغشى من الرحمة والمغفرة. الفاتحة. بسم الله. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع وببركة علومه بالدارين. الباب السادس والثلاثون. Sampai situ ya. Adapun bab yang ke 36 yaitu fi fadilati iyadatil maridi, pada menjelaskan keutamaan menjenguk atau mengunjungi orang yang sedang sakit. Sunnah kita berdoa seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika mengunjungi orang sakit. Kecuali di WA, kalau di WA syafaqullah gitu ya. Kalau ada yang sakit bilangnya syafaqullah atau syafaqullah di WA itu. Halo, oh iya, kalau ada berita anggota grupnya ada yang sakit itu di WA begitu. Unzur bisyahil, lihat di dalam itu ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW seperti hadis yang disampaikan oleh sahabat Utsman. Dikatakan qala Utsman radhiyallahu anhu maridtu fa'adani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata beliau, ketika saya sakit kemudian dijenguk oleh Nabi. Faqala, maka saat menjenguk Utsman itu Nabi membacakan doa. Ini dibaca bareng-bareng, nanti dihafalin. Yang nggak punya kitab nanti bisa lihat sama kawan-kawannya. Baca bareng-bareng ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. U'idzuka billahi. Jadi enaknya disambung. Billahil ahadi as-samadi alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad min syarri ma tajidu. Sampai segitu Pak. Ini kelihatannya langsung hafal karena sering kita dengar ya. Bismillahirrahmanirrahim. U'idzuka billahi al-ahadi as-samadi alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad min syarri ma tajidu. Qalaha miraran. Jadi Nabi membaca itu berulang-ulang di depan sahabat Utsman. Ya, kita bacakan ketika mengunjungi siapapun yang sakit.
Kecuali kalau yang sakit orang non muslim. Non muslim nggak boleh. Kalau orang non muslim itu tidak boleh didoain. Ini saya pelanin nggak enak. Tapi boleh nggak mengunjungi orang non muslim sakit? Boleh, tidak dilarang. Tapi ketika datang tidak boleh didoakan seperti itu. Tapi jangan disumpahin juga. Kalaupun ini maaf ya, kalaupun mau doakan, mintalah hidayah. Ya Allah, semoga dengan sabar dia sakit dapat. Jadi dalam rangka itu saya kira ya, kalau yang non muslim kita kunjungi ketika dia sakit. Apa yang bikin dia senang kita bawa deh. Ya, sebagai apa itu, tapi nggak wajib. Bapak nenteng apa bawa apa nggak wajib. Ya Allah ya Karim gitu ya. Tapi di hadis berikutnya ini malah yang riwayat Ali. Kalau di atas Utsman ini Ali. Wa dakhala sallallahu alaihi wasallam ala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa huwa marid. Jadi Nabi itu tahu datang menjenguk Ali yang sedang sakit seperti itu. Faqala lahu, saat mengunjungi Ali, Nabi baca di doa. Faqala, maka berkata siapa Nabi lahu bagi Ali. Apa ini? Boleh juga kita baca lagi yang kedua ya. Ini banyak keduanya ya. Allahumma inni as'aluka tahjila afiyatik aw sabran ala baliyatik aw khurujan minad dunya ila rahmatik. Apa itu? Fa innaka satahdi ihdahunna. Ayo sampai situ baru dengar juga ini kita doa begini ya. Dibaca nanti ya. Silakan salah satunya atau digabung kedua-duanya. Ini saya nggak manen tapi manennya tahu semua ya. Tidak perlu dimanen kan? Tahu ya. Allahumma ya Allah inni as'aluka, sesungguhnya apa? Kami meminta kepada Engkau ini Allah, tahjila afiyatik, artinya akan menyegerakan apa itu? Kesembuhan. Jadi kita mendoakan supaya yang sakit segera sembuh. Satu, karena memang kita menghadapi orang sakit itu kan nggak bisa memaksa Allah harus sembuh kan gitu. Kalaupun tidak segera sembuh, aw sabran ala baliyatik ya. Apa itu? Aw sabran ala baliyatik, atau iya nggak ada lagi ya. Kalau memang sembuhnya lama, mudah-mudahan dapat apa? Sabar. Ala baliyatik, atas musibah. Musibah yang menimpa yang lagi sakit. Ini kebetulan ngomongnya kepada siapa? Ali. Maka dhamirnya pakai apa? Kaf. Ala baliyatik, yang kedua. Yang ketiga, aw khurujan. Ini kelihatannya kalau emang demoper. Yang kita kunjungi ternyata apa? Demoper. Apa demoper? Ya, dead itu, mati itu. Al-khurujan, andai kata tidak segera sembuh dan memang takdirnya harus mati, yang ketiga kita doakan. Al-khurujan atau apa? Keluar minat dunia, keluar dari dunia itu kemana? Ya mati itu. Ila rahmatik, kepada. Kenapa kita minta tiga itu? Pakai au itu. Fa innaka, karena sesungguhnya Engkau Allah sataqi, kelak bakal memberikan Engkau ihdahunna, akan salah satunya. Maksudnya apa? Ya, kita itu kan kalau sakit cuma tiga, Pak. Betul ya? Kalau nggak segera sembuh, kalau nggak ya lama, apanya? Sakitnya, tapi ya dapat sabar. Kalau nggak ya dead, gimoper. Nah, jadi kita kalau cara doa ini ya, yang terakhir ya, fa innaka sata'ti ihdahunna.
Ya kira-kira yang mana aja dah Allah. Nah, tapi kan lihat-lihat dulu ya, kalau kayaknya udah ngap-ngapan ini mungkin yang nomor 3 kali ya. Al-khurujan apa? Minad dunya ila rahmatik. Tapi tetap dari awal redaksinya kita minta apa? Segera sembuhkan atau, lah makanya atau itu ya terserah Allah nanti. Atau apa? Kesabaran. Ya, atas musibah itu. Atau enggak sembuh-sembuh berarti apa? Khurujan minad dunya ila rahmatik. Gimoper. Cara gimopernya matinya apa? Mendapat rahmat Allah alias husnul khatimah. Gitu. Nah, nanti diminta ya sama Ustaz atau yang lain. Ya Allah, qala, kita baca hadis berikutnya. Bersabda siapa Nabi kanjeng Nabi alaihi salam, udu al-maridah bidhamil ain wad dal. Udu, nah ini dibaca dhammah, dalnya juga dibaca apa? Dhammah. Udu cara maknain ay zuruhu, kunjungilah olehmu al-maridu, akan orang yang sedang sakit. Wa atbi'u, dan iringilah olehmu al-janazata, akan apa? Jenazah yang dibawa ke alam kubur. Kenapa kita disuruh ini tudzakirukum ini menjadi jawab dari apa? Udu al-marid sekaligus menjadi jawab dari apa? Apa dari itu? Atbi'ul janazah. Tudzakirukum niscaya, oh enggak enak. Jawabnya dari wa atbi'ul janazah saja. Apa dikatakan di sini? Tudzakirukum niscaya mengingatkan ia, apa itu? Al janazah, akan kalian, al akhirata, akan alam akhirat, kematian. Ya, sering-seringlah kita menghadiri acaranya orang mati. Sering-sering Pak. Ya, yang pernah saya sampaikan di almarhum Pak Gaji, acara semacam ini penting banget, bukan sekedar penting. Penting itu biasa, penting itu berarti di atasnya biasa. Orang Kediri ngomong itu penting berarti makhluk gitu. Yo mubalaghah. Karena dalam acara-acara kematian itu selalu mendatangkan apa? Ibrah, pelajaran tentang kematian. Kali ini kita yang mendoakan, mungkin besok kita yang didoakan. Apa yang dikatakan oleh Hasan Basri, idza hamaltal janazah ilal qabr fa'lam bi annaka mahmul. Gotong kurung batang itu jangan guya-guyu, jangan sampai cengangas-cengenges, tapi ambillah pelajaran. Kalau sekarang Anda menggotong jenazah, bisa jadi besok Anda yang gotong. Gotong kurung batang cengangas-cengenges, nggak dapat dia ibrah. Wa qala, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini perumpamaan orang yang mengunjungi orang yang sakit sebagai keutamaan atau fadilah, sekaligus ganjarannya kayak apa? Aidul maridi, adapun orang yang menjenguk orang yang sakit. Tapi saya tertarik di apa itu, di kalimat yang ada di syarah, alladzi tutlabu iyadatuh, yang memang orang itu sangat pantas untuk dikunjungi. Sebab nanti ada orang sakit tidak boleh dikunjungi atau tidak pantas dikunjungi, ada itu. Ada hikmahnya kenapa beberapa model orang tidak usah dikunjungi kalau dia sakit. Nah, ketika dikatakan di sini ya aidul marid ay alladzi tutlabu iyadatu, yang memang sangat dianjurkan atau dituntut untuk mengunjunginya tadi. Ya Allah ya Karim, yaitu yamsi, diibaratkan, karena yamsi ini kan maknanya berjalan, tapi kan orangnya masih di dunia, yaitu yamsi diibaratkan seperti apa? Berjalan ia aid fi
makhrifatil jannati, fi makhrifatil jannati. Ya Allah ya Karim, fi makhrifatil jannati, di kebunnya surga. Oh, maknanya apa ini jalan di kebun surga? Lihat di dalam ada keterangan. Qauluhu ayyamsi fil tiqati fawaqihil jannah wa maknahu anal aida fima yakhuzuhu minas sawab ka'annahu ala nakhlil jannah yakhtarifu ayyaji'u thimaraha min haitsu anna fi'lahu yujibu dzalik. Orang yang mengunjungi marid, orang sakit itu laksana orang yang menemukan buah surga, menemukan buah-buah yang ada di taman surga. Dengan kata lain, kalau sudah bicara surga itu kan berarti orang itu masuk dulu ke dalam surga, selanjutnya dia akan apa? Menjumpai apa? Kenikmatan yang salah satunya adalah kebun yang berisikan buah-buah. Nah, berarti apa di situ pahamnya? Ai thimaraha dimanakan sawabu apa? Jannah. Pahlanya itu ya surga gitu. Jadi kalau cara disingkat itu mengunjungi orang sakit yaitu seperti berjalan menuju surga. Ayo. Karena di tempat orang sakit itu ditawarkan apa? Fadilah, bagaimana pahala yang besar, di antaranya apa? Surga. Seperti itu. Ya Allah. Pak, Bapak kalau ke rumah orang tuh yang sedang sakit, kadang-kadang suka ada buah-buahan tuh ya. Bu, ada ibu ya. Orang sakit kan suka banyak buah-buahan tuh ya, kue-kue. Ibu makan nggak tuh? Comot nggak buahnya? Hah? Nggak, bener ya? Pahit. Enggak, bukan yang sakit, ibunya yang datang. Dicomot nggak tuh? Kan jangan-jangan diem-diem ngantongin apel, enggak? Jangan ya, jangan nyomot. Kata ulama, orang kalau berkunjung ya ke tempat orang sakit, kemudian dia nyomot, apa nyomot tuh ya? Dia ngambil tanpa disuruh gitu loh. Nyomotnya ya orang sakit tuh kan kayak otak saya kayak gak nyambung. Ini orang kalau lagi sehat kok makannya susah banget, begitu sakit makanannya apa? Iya, apa aja itu. Itu apa itu maksudnya ya? Tahu kali bakal nggak dimakan kali ya? Makanya gimana itu? Air dicomot. Lah, kata ulama nyomot, nyomot, ngambil. Nah, lain cara kalau dipersilakan. Itu bisa mengurangi sampai habis pahala kunjungan kita. Kata kayak gitu. Maka itu berkunjung ke rumah orang yang sedang sakit jangan lama-lama, sebentar aja. Nah, cukup usap kepalanya atau wajahnya atau kakinya sambil dibaca doa tadi itu. Kelamaan ntar kita lapar melihat ada roti enak banget, comot ya kan? Saya dikhawatirkan kan begitu. Hah? Wah, ini lagi sakit kolesterol nih. Tulang ada makanan enak, gimana kalau makan tambah sakit nih, gue makan dah. Jangan begitu. Jadi akan mengurangi pahala atau sampai habis pahala kunjungan gitu. Ya lain cara, makan-makan di bawah dah. Kalau gua kolesterol yang kerupuk kulit ya. Ya makan itu kagak itu mah, disuruh ya. Kalau kita mah enggak ya Pak ya, cara insya Allah kayak ada pernahnya. Ya kita malah bawa biasanya ya, kita malah bawa. Iya. Ya Allah ya Karim. Hatta yarji'a. Cara mendapat pahala surga itu apa? Hatta yarji'a, sampai dia apa? Kembali ya si Aid tadi. Ya Allah ya Karim. Selanjutnya waqala, bersabda siapa Nabi alaihi salatu wasallam, yadatul marid. Ini hadis ini supaya nggak jumbuh atau ta'arud dengan hadis berikutnya, saya maknain agak berbeda Pak. Tadi saya agak kesulitan
waktu mutolanya kesulitan ya. Kalau saya maknain ini hadis apa adanya, dia akan bertentangan dengan hadis yang berikutnya. Ya. Iyadatul marid adapun mengunjungi orang sakit awwala yaumin, pada awalnya waktu. Maksudnya apa? Sekali, ay marratan. Saya harus bilang awwala yaumin ay marratan, sekali. Yaitu faridatun. Ingat, faridah di sini maknanya wajib, tapi bukan wajib syar'i. Tapi dia lebih kepada wajib apa? Ya Allah ya Karim, lihat di dalam. Wal muradu bil fardi was sunnahuna bihasabil apa? Muru'ah, menjaga kewibawaan. Awil akhlaqil jamilah, atau menjaga akhlak. Ya, cara ada orang sakit kayak kurang baik lah kita kalau nggak kunjung kan itu. Sehingga ketika kita berkunjung lah, itulah cerminan dari orang yang berakhlak mulia, mengunjungi orang. Artinya nggak ngunjung nggak dosa, nggak dosa. Apalagi saat kondisi, maaf ya, dia di ICU, pandemi yang nggak boleh, itu kan lebih pada itu. Ya Allah ya Karim. Jadi intinya hadis Nabi yang barusan faridatun itu apa dikatakan di sini? Ya Allah ya Karim, wal muradu bil fardi wa sunnahuna bihasabil muru'ah awil akhlaqil jamil la bihasabi syar'i. Jadi fardunya bukan mengukur apa? Fardu agama yang kalau kita tinggalkan berdosa. Untungnya begitu. Umpama fardunya fardu syar'i, jadi ada orang sakit nggak ngunjungin, dosa gitu. Nah, itu yang dimaksud apa? Faridatun, fardu. Wama adapun, ya Allah ya Karim, biar langsung paham ya Pak mananya wama. Wama adapun iyadah, mana itu? Wama adapun iyadah ba'daha, setelahnya awwalu yaumin, yaitu sunnatun, dikategorikan sebagai sunnah. Artinya apa? Kunjungan yang pertama itu fardu. Nah, kunjungan yang kedua dan ketiga kita udah nengok nih, waktu dikabarin apa? Meninggal. Sakit tapi belum kunjung. Akhirnya apa? Kita kunjungin setelah beberapa hari. Setelah 3 hari, 4 hari kita berdatang. Ternyata dia sakit. Nah, seperti itu fardunya di situ. Udah 5 hari kok belum ada berita sembuhnya. Datang lagi lah yang kedua, wa mazada itu tadi. Apa dikatakan wama, dan adapun iyadah atau mengunjungi itu. Ya Allah ya Karim, ba'daha, setelahnya awwalu yaumin, yaitu sunnatun, dikategorikan sunnah. Jadi corok pahlanya antara yang pertama yang kedua beda. Pahala yang pertama lebih besar ketimbang pahala yang kedua, seperti itu. Pahala tetap luar biasa, tapi secara hukum dia tidak terlalu berat, itu aja. Ya, kecuali Bapak mau mewajibkan, tidak apa-apa. Tapi ingatlah, sesuatu yang tidak wajibkan kemudian Bapak wajibkan, itu nanti Bapak jangan apa? Jangan merasa keberatan kalau satu saat nggak mampu. Dalam kitab lain ya, kitab apa itu? Riyadhus Shalihin lah, Bapak. Ada namanya al-iqtisad fil amal. Cara kita beribadah itu, beramal ya jangan lebay, terlalu berlebihan, karena nggarai bosen lah itu. Sehingga lahirlah hadis apa? Afdalul amal adwamuha wa in qalla. Jadi cara amal ibadah itu yang paling afdal itu apa? Istiqomahnya, dawamnya, wa in qalla, saknajan ya, meskipun sedikit. Jangan sampai ngamuk gitu kalau baca Quran. Orang baca Quran itu ngamuk. Kagak mau makan, gak mau minumnya Quran aja mau dibaca. Sampai 15 juz. Nanti baca lagi 2 bulan kemudian. Lah itu namanya ngamuk. Lah ya dah. Yang bagus itu kan ya setiap hari walaupun apa? Sehalaman. Kenapa Ustaz? Tadi kan bagus. Cara 15 juz sama yang setiap hari selembar kan tetap kalah yang sehari selembar. Iya, cara banyaknya. Tapi dia dapat pahalanya cuma 1, pahala baca Quran doang.
Lah yang istiqomah pahalanya dua, pahala baca sama pahala dawam atau rutin. Rutin itu ada pahalanya loh Pak, jangan sembarang. Rutin itu ada pahalanya. Ada orang kan ibadahnya ngamukan itu kan? Tahu ngamukan ya? Yang disebut angot-angotan. Angot-angotan itu ya hangat-hangat tai apa? Ibadah itu yang enak lagi duit banyak apa duit habis Pak? Cara awake dhewe cara kita anteng gitu, sholat enak, ngaji enak tuh lagi duit banyak apa duit lagi habis? Hah? Asal kita kalau duit banyak ya, kalau kata saya mendingan duit banyak dah. Bener ya? Ini barusan saya mikir sejenak itu saya duit banyak, ibadah enak tuh, anteng tuh. Bener ya Bu? Kita kalau kagak punya duit sholat rada ganggu tuh. Allahu Akbar, bunyi tuh perut apa? Lapar. Kelas kita masih kelas awam ya, kecuali waliullah itu harus kosong dulu perutnya baru apa? Anteng ibadah ya. Itu cara sholat, ngaji Quran. Tapi cara doa, membaca doa yang artinya meminta, itu yang paling enak waktu duit banyak apa duit habis? Nah itu baru bener kali itu, duit habis. Orang itu baca doa kalau duit habis, insya Allah itu yo serius banget lagi, sampai menitikkan air mata. Kalau duit banyak ya terserah Allah, dikasih boleh kagak berarti. Karena memang uangnya lagi banyak. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, urusannya apa? Main nggak ada ini. Ya Allah, wa qala, bersabda siapa Nabi alaihi salatu wassalam, la tajibu. Lagi-lagi la tajibu ini sama yang tadi ya, wajibnya bukan wajib syar'i namanya. La tajibu, kata Nabi, tidak wajib apa iyadatul maridi, mengunjungi orang sakit, illa, ya Allah ya Karim, illa Pak, kalimat manfi ketemu manfi, natijahnya apa? Mujab. Mana itu Pak? Jadi min ketemu min kan hasilnya apa? Plus itu Pak. Sama di sini juga Pak. Kalimatnya cara yang satu manfi atau min ketemu min, pasti nanti najinya jadi plus. Jadi mujab. Mujabnya cara orang ngaji artinya plus. Ya Allah ya Karim, la tajibu, lah ini kan manfi tuh Pak, negatif kalimatnya. La tajibu, tidak wajib apa iyadatul maridi, apa itu? Mengunjungi orang sakit, illa, kecuali apa? Ba'da salasati ayyamin, lewat 3 hari. Maksudnya apa? Gini, kalau kita dengar berita ada saudara kita, tetangga kita sakit, tapi baru sehari, itu belum wajib. Ya. 2 hari belum wajib, tapi kalau udah hari ketiga baru wajib. Saya pikir benar juga ya, kenapa harus nunggu 3 hari dulu ya? Mungkin kalau baru 1 hari takutnya dia pora-pora sakit, mungkin gitu kali ya. Oh gitu, menurut pikiran saya gitu, analisa saya. Males aja ini dia, kagak, nggak bangun tuh kan banyak masalah. Nggak punya duit juga males bangun, nggak punya duit. Udah antepin dulu. Kalau udah 2 hari, nah bener ini sakit temannya, udah 2 hari sih tungguin. Pas udah hari ketiga baru apa? Bener ini sakit. Kalau 3 hari bener sakit ya. Hari pertama meragukan, hari kedua mulai mamang gitu, antara sakit atau tidak. Tapi kalau sudah hari ketiga, yakin dia sakit juga. Maka kewajiban mengunjungi orang sakit itu wajibnya setelah apa? 3 hari. Iya. Kalau kita kan nggak gitu ya, begitu diberitakan sakit datang gitu ya. Sampai sana dia lagi tawa-tawa, kan nggak gitu kan? Udah berbondong-bondong, tapi dia lagi apa?
ketawa-tawa. Ya Allah ya kan. Ini makna la tajibu ini bukan wajib syar'i ya. Tadi apa? Al akhlaqul jamilah. Ya Allah. Pak, mana lebih gede ganjarannya? Mengunjungi orang sakit atau mengiringi jenazah? Hah? Coba Bapak timbang-timbang. Mana lebih gede pahala mengunjungi orang sakit atau mengiringi jenazah ke kubur? Mana lebih gede? Kita baca di dalam ada jawaban. Wa fi hadis Dailami lah di bawah ada ya. Sebelum hadis berikutnya ada. Wa fi hadis Dailami an Abi Umar iyadatul maridi a'zamu ajran. Ya, ternyata mengunjungi orang sakit pahalanya jauh lebih gede ketimbang apa? Mengiringi jenazah. Dalam hadis dikatakan iyadatul marid a'zamu ajran min ittiba'il janazah. Ketimbang apa? Mengiringi jenazah. Bukan gak ada pahalanya. Pahalanya ya sama-sama ada, cuman lebih gede apa? Mengunjungi orang. Apa alasannya? Katakan di sini aili anna fiha apa? Jabru khatiril maridi wa ahli. Kalau orang meninggal itu kan meninggal namanya Pak. Balik lagi gak dia? Ya kagak, orang meninggal gak balik lagi. Meninggal. Corok takziah sudah dihibur tadi kan. Maaf nih saya ngomong begini bukan berarti nanti akhirnya orang sepi, enggak gitu. Nanti dia punya fadilah yang lain. Ini cara bandingin pahala mana gede antara mengunjungi orang sakit daripada ternyata lebih besar pahala orang apa? Mengunjungi orang sakit. Karena corok orang meninggal ya meninggal namanya. Nah, corok kita mengunjungi orang sakit jabru khatiril apa? Marid wa ahli. Itu menguatkan kekhawatiran atau menambal kekhawatiran yang dirasakan oleh orang sakit dan keluarganya. Corok kita mengunjungi orang sakit dan keluarganya itu seperti memberi apa? Power, semangat ya, yang artinya ada harapan hidup lebih lama dan sehat lah gitu. Orang udah meninggal kan ya meninggal namanya. Itu alasannya kenapa pahala mengunjungi orang sakit lebih besar ketimbang ya soalnya besar tapi corok lebih besar. Ya Allah ya Karim, ini hati-hati ya memahami hadis-hadis kayak begini, hati-hati jangan sampai keliru gitu. Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Wa qala, bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ada maridan lah, man adapun siapa orangnya itu ada mengunjungi ya man maridan akan orang yang sedang sakit, yang sakitnya tadi salihan, memang orang-orang saleh, bukan orang munafik lah. Di sini akhirnya terjawab untuk orang munafik yang jelas munafiknya ya Pak. Ya corok, udah biarlah nggak usah dikunjungin dia sakit. Lah emang apa? Kerjaannya begitu, lagi sehatnya apa? Bohong mulu. Bohongnya salah satu tanda apa? Orang munafik. Corok kita bukan nyumpain nih, biarnya mudah-mudahan dia sadar dah habis sakit, akhirnya bohongnya jadi hilang aja. Jadi corok tuntutan mengunjungi orang yang sakit itu ya lebih kepada orang yang saleh. Ini jamaah kita lagi sakit, nama juga jamaah. Berarti kan orang-orang yang aktivitasnya di mana? Di masjid, di majelis taklim, sudah ketahuan solehnya. Ya Allah, ini kalau ngomong begini, kalau tadi yang singgung, memang ruginya kita tidak bersosialisasi itu begitu. Apalagi nggak pernah ke masjid, nggak pernah taklim, itu rugi sekali itu. Hah? Ada orang tahlilan itu males, nyelawat tuh kalau orang kita apa? Takziah ya, males. Nganter jenazah ke kubur, males.
Itu ada tetangga nyumpain, tegur jangan nyumpain begitu. Saya tegur mungkin saking sewetnya apa bagaimana. Bapak anu kemana itu? Males banget. Ngaji kagak mau, ke masjid nggak mau, tahlilan nggak pernah datang, ngaji nggak pernah datang. Biarin kalau dia mati digotong semut, kata begitu. Saking apa ya itu? Mati digotong semut itu maksudnya apa? Nggak ada yang ngurusin gitu. Anak-anak di ya, nanti sebentar lagi selesai ya. Iya bocah banyak banget ya. Ya Allah ya Karim, ya Allah ya Karim, itu hilang man ada maridan salihan kharaja, niscaya keluar ma'ahu besertanya si man tadi. Awas jangan salah. Ya Allah ya Karim, yo ma'ahu besertanya man tadi. Siapa? Sab'una, 70 apanya malakan malaikatnya. Ngapain itu malaikat 70 ngikut-ngikut keluar? Yastaghfiruna, hal keadaan memohonkan ampun ia malak lahu baginya man, wa yakhruju, dan keluar ia malak min baitil maridi, dari rumah orang yang sakit tadi. Keluarnya bareng-bareng ma'ahu besertanya man, wa yadkhuluna, dan masuk siapa? Malak ila baiti, sampai apa? Rumahnya man. Keutamaan mengunjungi orang sakit dari mulai kita keluar rumah itu sampai balik lagi. Ya Allah, maka beruntunglah kita yang waktu sakit dikunjungi oleh orang-orang tertentu. Beruntung semua. Ya maaf ya, cara kita mau mengunjungi orang sakit wajib nggak bawa parcel? Mau nggak? Wajib nggak? Yo kagak. Itu tradisi saja, tapi yo jangan abong-abong nggak wajib. Nggak usah bawa-bawaan, dia juga lagi kurang sehat. Apa itu nggak dimakan kalau busuk. Jangan banyak dalil tuh kalau pelit. Orang pelit itu banyak dalil kadang-kadang. Itu tradisi bagus yang memang kalau ada ya kita bawa gitu. Termasuk maaf ya Pak, biasanya kan ya adalah yang biru atau yang merah kita masukin amplop gitu ya, buat ngasih dia atau patungan, bagaimana ke caranya. Itu kan tidak wajib sawernya, tidak wajib sawer namanya, kayak sawer gitu ya. Tapi tradisi bagus, nggak usah Ustaz, nggak usah pakai saweran, kamu dia pakai BPJS, ya jangan begitu. Orang pelit itu kakean dalil, jangan banyak dalil, pelit aja itu. Banyak dalil itu. Tapi itu tradisi bagus. Nah, kenapa dia tidak wajib? Ngerinya begini kalau diwajibkan. Corok nenteng, ngepelin, orang Betawi bilang ngepelin wajib. Nanti malah gak mau pada ngunjungin. Nah, artinya tuntutannya adalah mengunjungi orang sakit. Adapun gak bawa apa-apa, ya itu jangan jadi penghalang. Nanti males kita gara-gara gak bawa apa-apa, akhirnya apa? Males. Biarin dah, walaupun dimerekin orang gak apa-apa, ya dia mah datang kalau gak bawa apa-apa, biarin. Iya, mulai ngamalin hadis. Iya, ya bener saweran ya, saweran gitu ya Allah. Kenapa? Lah ini yang datang itu bawa malaikat. Ngomongin bawa malaikat itu serem banget. Malaikat bener bukan malaikat yang itu, bukan. Keluar dari rumah tuh si Pulan itu didampingi oleh berapa tadi jumlah malaikat yang 70 dah? Oh iya 70 ya. Akan diiringi oleh malaikat jumlahnya 70, yang malaikat itu beristighfar. Untuk siapa? Untuk kita yang jalan itu. Cuk. Sampailah di tempat orang yang sakit, itu masih mendampingi sampai pulang lagi, itu terus beristighfar malaikat. Ya Allah, nah saat kita didampingi oleh malaikat yang beristighfar, andai kata kita baca doa, pas doa yang tadi itu, dan pas memang Allah kehendaki sembuh.
Ya, saya buka rahasia dikit ya, dibuka bukan rahasia namanya ya. Saya tuh kalau melihat orang sakit ya, tapi saya bukan dukun loh ini Pak, bukan. Itu saya lihat dulu, ini orang pantas sembuh apa kagak ini model ini. Oh, kalau beritanya sakitnya kayak gitu, sakit yang memang apa? Corok saya doa itu bukan sembuh, bukan. Mudah-mudahan Allah kasih yang terbaik. Cara saya minta sembuh sama orang yang sakit parah tuh kayak rasain gak enak sama Allah. Itu cara saya. Itu. Tapi yang bagus yang tadi diajarin sama Nabi itu. Apa itu? Ta'jila afiatik aw sabran min baliyatik apa? Khurujan minad dunya apa? Ila rahmatik. 3 itu. Fa innaka sayukti ihdahunna. Ya Allah, ya Allah. Wa qala bersabda siapa Nabi alaihi salatu wasallam, man ada maridan, man adapun siapa orang itu ada mengunjungi man maridan akan orang sakit, lam yazal senantiasa ia man fi khur fatin bidomil kha'il jamah wa tubtahu warra'us sakinah. Berarti apa? Fi khurfatin, khoknya yang bertitik 1, kemudian apa itu fa-nya dibaca fathah dan ra-nya dibaca sukun. Ya Allah ya Karim, fi khurfatil jannah, tetap pada apa? Pertamanan surga. Sama tadi. Tapi ada kaul yang lain. Wakila al-murad bil khurfah huna at-tariq. Rawahu Muslim an Thauban Maula al-Mustafa. Maknanya khurfah di sini ayat torik. Jadi orang mengunjungi marid, orang sakit itu sedang ada di jalan surga namanya khurfah. Nah, seperti itu. Wa qala bersabda siapa Nabi alaihi salatu wasalam, aidul maridi, adapun orang yang mengunjungi orang sakit yaitu yahudu, menyelami Yaman. Yaitu yahudu boleh dimaknai menyelam atau yamsi. Di dalam dimaknai yamsi, berjalan Yaman fi rahmatillah. Kurang cocok kalau bangnya berjalan. Menyelami fi rahmatillahi ta'ala, pada atau di dalam rahmatnya Allah ta'ala. Fa idza jalasa. Nah, ini udah mulai teknik Pak, atau kaifiyah tata cara kita mengunjungi orang sakit. Pertama, duduk nanti di sandingnya orang sakit itu. Fa iza jalasa, maka arikalane dia berarti apabila duduk siapa? Aid indahu, di sisinya marid, in ghamasa, maka menyelam dia, aid fiha, di dalamnya rahmat. Jadi Bapak kalau kunjung ke rumah orang yang sedang sakit, Bapak duduk di sebelahnya sambil baca doa yang tadi, Bapak sedang menyelam dengan orang yang sakit itu di dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu. Ini udah mulai teknik ya Pak, duduk. Teknik berikutnya, usap mukanya. Hati-hati, jangan main usap aja, ha? Kalau nggak enak ini yang diusap ini, orang yang mungkin saya nggak biasa ngusap nih, ha? Siapa kira-kira mungkin ya? Nah, mungkin bisa yang lain apa? Tangannya atau kakinya, main usap aja muka orang nggak kesinggung aja. Songong banget bocah ini, kata kaki muka gue diusap. Ya Allah ya Karim. Wa qala bersabda siapa Nabi alaihi salam, adamu iyadatil maridi. Nah, cara ini yo kelihatannya ada dosanya juga kalau cara ini, hadis ini. Adamu iyadatil maridi, adapun ketiadaan mengunjungi orang sakit, yaitu asyaddu, lebih memberatkan. Apanya alaman apa? Di dalam itu ai aktsaru alaman alaihi, atasnya apa? Marid min maradihi, ketimbang sakitnya si marid. Orang sakit yo sakit namanya juga orang sakit. Rumahnya aja disebut rumah apa? Rumah sakit. Tapi lebih menyakitkan lagi kalau dia nggak ada yang jenguk. Lah, maknanya begitu. Saya ulang ya. Adamu iyadatil marid,
asyaddu alaihi min maradihi. Nah, artinya apa? Tidak ada yang mengunjungi saat dia sakit itu lebih lebih sakit daripada sakitnya sendiri. Nah, dari situ akhirnya betapa senangnya kalau ada orang sakit dikunjungi. Ya Allah ya Karim, di sini manfaatnya. Dan memang hak kita ya. Nah, kalau bicara hak berarti kewajiban memang kalau di situ. Hak kita seorang muslim atas muslim yang lain kan apa? Ketika dia sakit kita kunjungi dalam rangka memotivasi supaya apa? Tambah kuat, tambah sabar dan seterusnya. Mbak udah capek belum Pak ngaji? Udah. Alah cuma dengerin doang capek, udah bengak-bengok belum capek nih ya. Ya Allah, dikit lagi apa ya? Wa qala, bersabda siapa Nabi alaihi salam, al-iyadatu. Ini mulai teknik lagi. Boleh nggak kita kunjungan rumah sakit sampai lama banget? Boleh nggak? Sini nggak boleh. Ini hadisnya. Iya, al-iyadatu adapun mengunjung, alif lamnya lil ahdi ya Pak. Harus pakai apa? Makna yang tersembunyi. Al-iyadatu adapun mengunjungi orang sakit, alif lamnya lil ahdi. Sudah maklum mana yang mengunjungi, bukan mengunjungi pacar nih, jelas sudah. Al-iyadatu adapun mengunjungi orang sakit yaitu apa? Kok yaitu? Al-iyadatu adapun mengunjungi orang sakit yaitu apa itu bacanya Pak? Fawaqana qatin, seukuran apa itu? Selesai memerah susu, apa maksudnya? Seukuran memerah susu itu apa maksudnya? Gini. Bapak tahu merah susu nggak? Hah? Itu kan merah susu tuh nggak boleh terus-terusan Pak. Merah susu leren dulu. Leren itu mah. Nah, istirahat. Yang di situ biasanya diberi kesempatan nanti untuk minum anak-anaknya lagi. Ini zaman dulu, ya. Yuk, susu kita habisin semua, anaknya nggak dapat gitu. Merah susu, kemudian apa? Break. Ya, break itu dalam rangka anaknya nanti bisa nyusu, anaknya sapi atau kambing. Nah, setelah anaknya susu, anaknya itu nyusu, kan dia selesai. Nanti kita merah lagi. Lah, kita lihat Pak, durasinya berapa lama? Kambing itu anaknya nyusu itu berapa lama? Anda tahu pengalaman? Anak kambing nyusunya berapa lama? Ada nggak 10 menit? Kurang lebih 10 menit ya? Kira-kira segitu. Mengunjungi orang sakit itu bainal hablatain itu. Bainal hablatain, di antara dua perahan. Antara perahan pertama dengan perahan kedua itulah durasinya. Terus lama-lama ya kita mengunjungi orang lagi sakit gigi, kitanya ngoceh aja sampai 2 jam. Yuk, kata saya tambah sakit itu orang. Hah? Ya Allah. Ya, cara mengunjungi orang sakit juga ada apa? Aturannya. Ya, pokoknya lebihin dari sekedar itulah, jangan terlalu lama, tapi juga ya nggak sebentaran banget. Wa qala, terakhir bersabda siapa alaihi salatu wassalam, wa min tamami, apa itu? Iyadatil marid wa min tamami, apa tuh? Wamin apa waman tuh Pak? Hah? Wamin ya Pak? Wamin tamami. Jadi mubtada kok gak enak banget sih dia. Pak, ini boleh gak jadi mubtada ini? Dadang, wih, boleh gak jadi mubtada? Jumlah jar majrur itu boleh gak jadi mubtada? Hah? Boleh gak? Saya jauh dari mutalaah saya ini. Gini. Mubtada kalau dari unsur yang nggak umum itu kan harus ada musawwid namanya. Musawwid itu apa? Hal-hal yang membolehkan. Kita jadiin khobar muqaddam malah enak banget ini ya. Khobar muqaddam dia jar majrur berarti taksis. Wah, itu enak banget ini.
Jadi enaknya bikin khobar muqaddam ya Pak. Wa min tamami iyadatil maridi, yaitu setengah daripada sempurnanya mengunjungi orang sakit, ayyadha, adapun lah khobarnya pada di situ mubtadanya. Nah, mubtadanya itu masdar yang tersembunyi dari fi'il mudhari yang kemasukan an, nanti ditakwil dulu, ditakwil an wa ma dakhalat 'alaiha fi takwilil masdar, takdirnya itulah menjadi apa? Mubtada. Nah itu. Nah, ini harus bisa nasrif dulu berarti. Ya Allah. Ya Allah ya Karim. Ya Allah. Wa min tamami iyadatil marid, yaitu setengah daripada sempurnanya mengunjungi orang sakit, ayyadu, adapun bahwa meletakkan siapa ahadukum, salah seorang di antara kalian, yadahu, akan tangannya si ahad, ala wajhi, atas wajahnya si marid. Jadi setidak-tidaknya teknis mengunjungi orang sakit itu ya, sempurnanya itu ketika tangan kita mengusap apa? Kepala. Nah, itu kan ngelihat-lihat kan orangnya ini memang kita layak mengusap atau tidak. Kalau lebih tua kan tidak enak kita usap. Atau mungkin siapalah, atau guru kita lah, guru kita kan tidak enak kita usap paling songong bener. Nah, berarti ya pakai cara yang kedua. Apa yang kedua? Au ala yadihi, atau diusap apa? Tangannya. Usap ya, cara mukanya kurang enak kita usap apa? Tangannya. Aw ala yadihi, atau atas tangannya si marid. Fahyas'aluhu, kita tanya. Ketika kita ngusap sambil baca doa terus kita tanya, fahyas'aluhu, kemudian bertanya ia ahad akan marid, kaifa huwa, kaifa huwa, hal keadaan bagaimana adapun si marid. Gimana Pak? Sudah mendingan? Gitu tanya. Ketika kita usap apa? Tangan. Bagaimana Pak? Kaifa huwa? Tanyain. Ajak ngobrol lah beberapa saat. Ya yang sabar ya Pak. Gitu ya. Ajak ngobrol. Jangan diem aja. Kalau diemnya nambah sakit. Yang dikunjungin tambah sakit. Diem aja kita datang tuh. Ya ngomong ya, anu lah, basa-basi lah dikit ya. Ya saya doakan mudah-mudahan Bapak Pak cepat sembuh. Awas nih, doain cepat sembuh. Hati-hati, orang udah ngapa-ngapa nih, doain cepat sembuh ya. Kalau nggak maju nanti disalahin dulu. Baca yang 3 tadi. Apa tadi yang 3? Ta'jila afiyatik, au sabran ala baliyatik, au khurujan minad dunya. Tapi kalau dia paham nanti kayak disumpahin ya. Pas udah ngaji malam minggu, wah lu nyumpahin gua lu, kan pakai au. Nyumpahin gua enggak kan. Yang pertama mudah-mudahan atau ya sabar, atau di motor. Ya Allah ya, itu teknik ya. Nah, wa tamamu tahiyyatikum, adapun sempurnanya penghormatan kalian, bainakum di antara kalian, yaitu al-musafahatu, bersalaman. Ketemu teman, assalamualaikum, jelas itu, jelas itu penghormatan. Tapi ada lagi yang sempurna, al-musafahah, bukan sekedar assalamualaikum tapi kita apa? Bermusafah, itu sempurna. Cuman kita lagi apa ini sekarang? Pandemi apa endemi ini? Hah? Ini mulai kapan ya? Boleh udah mulai salaman lah ya, salaman ya. Udah nggak enak rasanya kita habis sholat tuh ya, ya salaman biasa aja. Udah ke 2 tahun saya kagak salaman itu ya. Dulu mah baru-baru kita kayak orang Jawa Barat, dari jauh gitu. Sekarang udah mendingan tadi. Lagi sekarang saya kalau pulang udah nggak kayak cuci tangan lagi dah, alhamdulillah sehat ya. Mudah-mudahan minggat ini ya, penyakit minggat ya. Ya Allah, kemarin tuh masjid tuh watuk semua. Saya ucapkan selamat selamat hari sakit sedunia gitu. Orang masjid batuk semua gitu. Ya kan penyakit sekarang gitu, batuk kayak Allah, saut-sautan itu. Selamat hari apa batuk nasional apa-apalah gitu. Ya Allah, al-musafahah apa? Bermusafahah.
Ya Allah, al-babus sabi wa salasun yang akan datang. Aduh, fi dzikril maut, pada menjelaskan apa? Mengingat mati. Ya Allah, sekaligus terakhir ya yang akan datang, sekaligus terakhir. Pas banget terakhir mengingat mati. Semacam serem ya. Ya Allah, silakan kalau mungkin ada yang ditanya sebelum saya meninggalkan majelis. Berkaitan dengan hadis yang menyatakan hakul muslim alal muslim ia dimari. Nah itu hakul muslim alal muslim di sini itu fardu ain apa fardu kifayah? Jadi fardunya bukan fardu syar'i, tapi fardu apa? Al akhlaqul jamilah. Tapi begini, kita kena kaidah usul. Apa itu? Al adah apa? Muhakamah. Tarkul adah adawah. Cara adawah berarti kan yo ada dosanya tuh Pak. Ada dosanya. Saya kelingan Kiai Mansur Allah ya, kakaknya Kiai Zaman. Beliau itu tahu disuruhan menerima besan. Saya ingat sekali. Kalau di Betawi Pak, adatnya itu kan yang kita kasih disebut. Kami mewakili apa itu? Membawa A, B, C sampai mas kawin disebut ya. Uang belanja, uang jago, ada uang dan lain-lain itu disebut itu. Nah kebetulan jumlahnya dikit. Cara malu mungkin malu ya. Besan banyak banget tapi bawa uang belanja cuma goceng kan ya malu. Besan sampai 20 mobil tapi bawa uang belanja berapa? Goceng. Tahu goceng gitu? Ya 5 juta gitu. Itu udah nggak bawa apa-apa itu. Malu. Almarhum Kiai Mansur sampai bilang begini, ini apa saya sebut atau enggak gitu. Akhirnya beliau saat itu ngeluarin dalil dari kaidah usul al-adah muhakamah, tarkul adah adawah. Sesuatu yang sudah menjadi tradisi ya, itu menjadi hukum, al-muhakamah dihukumi. Lah tarkul adah adawah, yang kalau memang ditinggalkan akan terjadi apa? Adawah, permusuhan. Itu. Nah, kalau nggak diumumin, pasti ibu-ibu di belakang dapur tuh ngoceh. Aduh, tadi bawaannya berapa duit sih? 5 goceng, 50 juta goceng lalu ada wah. Gara-gara nggak diumumin lah. Jadi menurut saya kalau mendekat pakai pendekatan hadis ini tidak wajib, tidak dosa. Tapi kalau kita masuk ke ranah apa itu namanya adat, itu jadi dosa. Tapi tetap faedahnya tadi. Nah, yang penting sesungguhnya lihat-lihat dulu lah. Ketika kita mau mengunjungi orang sakit, siapa dia? Nah, gitu. Karena memang tadi ada tuntutan, tidak semua, ya. Nah, tapi secara hukum boleh mengunjungi orang non Muslim apa? Ketika dia sah. Cuman jangan didoakan itu. Doakannya cukup apa? Kira-kira dari proses. Jadi hakul Muslim itu lebih kepada apa? Adat yang selanjutnya akan berdosa kalau ditinggal. Iyalah, kalau orang sakit sekampung nggak ngunjungin kan ya tambah sakit itu. Jangan-jangan matinya gara-gara apa? Galau, bukan sakitnya itu. Mikirin orang sekampung nggak ada yang ngunjungin saya. Tadinya sehat, galau mati. Nah itu kan jadi dosa juga. Ya Allah, Al-Fatihah. A'udzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Nas'aluka 'ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan halalan katsira wasi'an mubarakan arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama walhamdulillah. Minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.